Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana sekarang? Masih tentang pelajaran, materinya masih persamaan kuadrat ya. Selesai persamaan kuadrat ini. Sebelum mulai belajar, biasa kita harus berdoa dulu, memohon pada Allah SWT supaya apa yang kita pelajari bisa dapat bermanfaat dan menambahkan ilmunya dan menjadikan kecerdasan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Nana, pada hari ini sudah masuk semua. Oke ya. Untuk kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Ya, pada minggu kemarin ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas di Bapak ya. Tolong tugas selanjutnya harus kamu kerjakan dengan baik. Karena ini untuk masuk nilai pada nilai rapat kalian. Ya. Ya, untuk persamaan kuadrat kemarin sudah cara untuk mencari akar-akar ya bersama kuadrat ada 3 cara. Cara yang pertama dengan pemfaktoran, cara kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sekarang materinya lain ya. Ada sekarang masih persamaan kuadrat ya. Jenis-jenis akar materi yang sekarang setelah kalian menyelesaikan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Untuk materi sekarang adalah jenis akar-akar persamaan kuadrat dikaitkan dengan nilai diskriminan. Penyelesaian untuk nilai diskriminan nih, persamaan kuadrat biasa yaitu bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak sama dengan 0. Untuk ini menggunakan rumus ABC ya. Untuk mencari x1 dan x2, rumusnya itu min b plus minus akar dari b kuadrat plus minus min 4ac per 2a. Sekarang b kuadrat min 4ac itu disebut diskriminan. Diskriminan disingkat D. Nih perhatikan nih, jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan ax kuadrat plus bx plus c ditentukan oleh diskriminan, yaitu D rumusnya b kuadrat min 4ac. Jika D lebih besar dari 0, maka mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya lebih besar dari 0 ya. D berupa bilangan kuadrat, akarnya rasional. Untuk D bukan berupa bilangan kuadrat, akarnya rasional ya. Jika D sama dengan 0, mempunyai 2 akar real yang sama. Kalau D-nya sama dengan 0, setelah kamu dihitung nih. Kalau D atau diskriminan kurang dari 0, akar-akarnya imajiner atau khayalan. Ya. Untuk itu. Contoh soal penyelesaian nih, contohnya tanpa menyelesaikan persamaannya. Tanpa menyelesaikan persamaan 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan jenis akar-akarnya. Jenis akarnya nih, berarti akarnya akar apa ya? Jawabnya, ini jawabannya 2x kuadrat ditambah x kurang 3 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa nih? A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 3. Berarti yang dicari diskriminannya nih. Tadi nggak menyelesaikan soalnya, tidak mencari akar tapi diskriminan. Diskriminan itu b kuadrat min 4ac. B-nya itu 1, berarti 1 kuadrat min 4, A-nya 2, min 4 kali 2, C-nya 3, min 3, berarti min 4 kali 2 kali min 3. Berarti berapa? Yaitu 24. 1 ditambah 24 25, berarti 5 akar 2. Berarti D-nya yaitu lebih besar dari 0 karena 25. Kalau lebih besar dari 0, berarti akar-akarnya berbeda. Jadi 2x ditambah x min 3 sama dengan 0 mempunyai 2 akar yang berlainan dan disebut namanya rasional. Paham ya anak-anak? Itu mencari D. Ya,
Sekarang mencari D sudah selesai, bisa semua ya. Ingat D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Sekarang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat itu adalah X1 ditambah X2. Ya, akar-akarnya adalah X ya. X1 dan X2. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu X1 ditambah X2. X1 min B ditambah D per 2A ditambah lagi X2 nya min B min akar D per 2A. Ingat nih, min B dengan min B berarti min 2B. Kemudian D dikurang D 0 berarti min 2B per 2A. Sama-sama 2 nih, 2-nya dicoret berarti tinggal min B per A. Berarti X1 ditambah X2 itu tinggal hasilnya min B per A ya. Kalau X1. Sekarang hasil kali akar-akar persamaan kuadrat nih. X1 dikali X2 sama dengan tinggal X1 nya min B ditambah akar D per 2A dikalikan min B min akar D per 2A berarti B kuadrat min D per 4A. Min 4A ya, berarti di sini sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat ya. Tinggal nih, perhatikan, tinggal 4AC per 4A. A nya dicoret nih, A nya di atas, 4 nya dicoret, 4 per 4 habis. A nya berarti A yang pertama di atas hilang, A yang kedua di bawah tinggal 1, berarti tinggal C per A. Berarti X1 kali X2 itu hasilnya sama saja C per A ya. Paham nih udah. Contoh soalnya nih, contoh soal dan penyelesaian. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat min 3X min 5, tentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nih berarti jawabannya nih X1 ditambah X2. Rumusnya langsung hasil akhir aja, rumusnya apa? Min B per A. Berarti min 3 per 2, min kali min plus berarti tinggal per 2 ya. Kemudian X1 dikalikan X2 C per A, C nya 5, min 5 per 2. Sekarang X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 kali X2 berarti X1 ditambah X2 tuh 3 per 2 tuh, 3 per 2 dikuadratkan min 2. X1 kali X2 tuh 5 min 5 per 2 berarti min 2 kali 5 per 2 berarti 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat 4 berarti 9 per 4 ditambah 5. Kok hasilnya 5 dari mana? Min 2 dibagi min 2 berarti habis, tinggal 5 nya. Min kali min plus berarti 9 per 4 ditambah 5 berarti 7 1 per 4. Samakan dulu ntar itu penyebutnya ya. Hasilnya paham ya? Itu contoh soal dari X1 tambah X2 X1 kuadrat tambah 2X kuadrat. Udah paham semua? Kalau udah paham dari sini biasa. Untuk ini kita kerjakan latihan soal kerjakan kalian di upload ke Genomio. Sebelum akhir pelajaran kalian ingat kesimpulannya untuk mencari D, rumusnya ingat nih kesimpulannya. Untuk mencari D adalah diskriminan B kuadrat min 4AC, itu cari D. Jika D kurang lebih dari 0 maka akarnya berbeda, kalau sama dengan 0 akarnya sama, kalau D kurang dari 0 berarti akarnya imajiner. Ingat ya. Kemudian X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A, kalau X1 kali X2 rumusnya C per A, itu kesimpulannya ya. Contoh soalnya udah, kalau tidak ada sudah ini pelajaran sudah selesai, tidak ditanyakan, kita berdoa pada akhir pelajaran ya. Berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat